Tujuannya, kenapa ada saintifikasi jamu? Pertama, memberikan alasan bukti ilmiah atau evidence based penggunaan jamu melalui penelitian berbasis pelayanan. Kedua, mendorong terbentuknya jejaring dokter atau dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya pelaksana sebagai peneliti dalam rangka upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi dalam hal ini kembali lagi di saintifikasi jamu sebenarnya bukan hanya dokter, ada juga tenaga kesehatan, ada apoteker, ada juga apa namanya apoteker dan dokter. Dulu awal-awal memang hanya dipakai untuk dokter. Yang digunakan, yang kebanyakan diberikan pelatihan adalah dokter. Di mana dokter tersebut yang nantinya akan melakukan penetapan diagnosis penyakit. Karena memang farmasi, walaupun kita belajar tentang penyakit ataupun gejala penyakit, kita tidak punya kemampuan untuk melakukan diagnosis. Yang benar-benar bisa melakukan diagnosis itu adalah dokter. Makanya awal-awal untuk melakukan penelitian ini direkrut, yang direkrut adalah jejaring dokter. Sekarang dibilangnya adalah dokter saintifikasi jamu, gitu ya, dokter saintifikasi jamu. Jadi mereka dilatih untuk bisa melakukan penetapan diagnosis secara holistik, jadi secara keseluruhan. Di mana upaya itu yang tadi dikembalikan lagi untuk jadi bukan hanya untuk kuratif atau pengobatan, tapi juga untuk preventif, pencegahan penyakit, untuk promotif, pemeliharaan, kuratif, eh, pengobatan dan rehabilitatif, gitu ya. Kemudian yang ketiga, saintifikasi jamu itu punya tujuan untuk meningkatkan penyedia jamu yang aman dan berkhasiat. Jadi dari saintifikasi jamu ini kita jatuhnya nanti akan punya ramuan jamu, di mana ramuan jamu tersebut itu adalah ramuan jamu yang aman dan ramuan jamu yang berkhasiat yang sudah memang teruji secara ilmiah, yang sudah dilakukan penelitian. Baik ramuan tersebut untuk digunakan sebagai pengobatan sendiri maupun dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Ya gitu. Oke. Jadi program sertifikasi jamu ini dia menggunakan penelitian berbasis pelayanan sehingga dia memotong jalur. Biar apa? Biar cepat. Biar jamu-jamu yang memang secara tradisional memiliki aktivitas itu kita buktikan secara ilmiah bahwa mereka punya aktivitas. Agar nantinya jamu-jamu atau obat-obat tradisional yang ada di Indonesia itu akan digunakan sebagai salah satu terapi pengobatan. Jadi bukan lagi kita mendepankan obat konvensional, tapi sudah bisa menggunakan jamu sebagai pengobatan. Oke. Nah, ini adalah alur pikir program saintifikasi jamu, di mana pengobatan asli Indonesia dalam bentuk jamu dilakukan pendekatan naturopati atau berdasarkan obat-obat berdasarkan pendekatan penyakit dan pendekatan etnomedicine dibilangnya dari apa namanya dari pengalaman-pengalaman secara tradisional dari kelompok tertentu masyarakat, kemudian juga dilakukan pendekatan konvensional sehingga terjadinya kedokteran integratif. Kedokteran integratif di sini dokter-dokter menggunakan ilmu biomedisnya baik anatomi, fisiologi, patofisiologi, histologi, biokimia klinik, patologi klinik, semuanya mereka gunakan semua ilmunya untuk eh, terjadinya pendekatan holistik pada pengobatan. Di mana penggunaan jamu itu sebenarnya dia tidak hanya memberikan pengobatan pada suatu penyakit, tapi dia memberikan pengobatan kepada keseluruhan. Diagnosisnya menggunakan etik, karakter pasien, dan tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup pasien. Nanti luaran kliniknya itu adalah parameter objektif, jadi bukan dilihat dari eh, data lab saja, tapi dari seseorang tersebut atau pasien tersebut memang dia merasa bahwa terjadi perbaikan yang baik, terjadi perbaikan dari kondisi penyakit.
dia jadi lebih bugar penyakitnya, atau misalnya kadar glukosanya jadi turun, oh, kualitas hidupnya juga lebih baik, indeks kebugarannya juga jadinya lebih meningkat. Jadi pengobatan holistik atau pengobatan dengan obat tradisional dengan jamu itu sebenarnya tidak hanya mengobati penyakit, tapi dia memperbaiki. Sebenarnya dia memperbaiki secara perlahan kondisi yang rusak yang ada dalam tubuh. Makanya obat-obat yang digunakan juga tidak hanya fokus sebenarnya. Dia tidak hanya fokus pada satu bagian yang sakit, tapi dia juga mengobati keseluruhan dari bagian yang ada di dalam tubuh. Oke, itu aja tentang latar belakang saintifikasi jamu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan eh, munculkan emot raise hand. Sudah cukup? Ya. Jadi intinya nanti ke depannya eh, jamu itu bukan lagi harapannya nanti Indonesia itu punya obat sendiri, punya ramuan obat sendiri yang dimana ramuan itu bisa dijadikan sebagai obat di pelayanan kesehatan. Jadi ramuan itu tidak hanya digunakan di klinik jamu, tapi beberapa rumah sakit itu boleh. Dan sekarang tuh beberapa rumah sakit di Jawa itu sudah mulai mengembangkan mulai mengembangkan jamu gitu. Mulai mengembangkan jamu sebagai pengobatan. Jadi pasien datang kemudian didiagnosis oleh dokter sertifikasi jamu, dia diketahui bahwa oh dia punya penyakit A, B, C, D, E, F, G. Semua penyakit akan dideteksi. Jadi pengobatan sertifikasi jamu itu sebenarnya bukan ketika datang dia sakit hipertensi, udah. Tadi semuanya harus dicari tahu sehingga kita tahu sakitnya orang ini apa aja. Kemudian si dokter itu hanya meresepkan penyakitnya di resep. Jadi di resep itu tidak diresepkan eh, apa namanya tidak diresepkan nama ramuannya langsung atau nama simplisianya, tapi yang diresepkan adalah penyakitnya. Nanti apoteker saintifikasi jamu, dia yang akan memberikan adjust untuk obat yang akan digunakan. Tanaman yang bakal dipakai itu tanaman apa sih untuk pengobatan ini? Gitu. Jadi bukan bukan dokter meresepkan obat dan kita ngambil obat seperti yang konvensional pada konvensional sekarang, tapi memang dokter hanya meresepkan penyakit, di resep itu hanya penyakit, apoteker yang punya wewenang untuk memberikan terapi obat atau terapi tanaman apa yang sesuai dengan kondisi penyakit tertentu atau kondisi penyakit tersebut. Jadi nggak yang serta-merta, oh untuk A kita kasih ramuannya ini. Jadi kalau sudah misalnya dia banyak penyakitnya, bisa jadi ramuannya hanya satu atau dua. Yang memang secara ilmiah, secara penelitian saintifikasi jamu itu memang sudah punya aktivitas yang baik untuk mengobati misalnya hipertensi sama kolesterol. Jadi bukan jadi ramuan kolesterol sendiri, ramuan hipertensi sendiri. Nanti dia akan jadi satu ramuan. Jadi akan jadi satu kantong, ya. Yang dimana satu kantong itu dia sudah punya beberapa tanaman yang memang memiliki aktivitas yang baik untuk mengobati hipertensi dan mengobati kolesterol. Jadi dia nanti eh, munculnya dalam bentuk begini. Munculnya dalam bentuk kantong-kantong begini. Nah, kantong-kantong yang disediakan sama Mbak ini nih. Jadi ada kantong-kantong obat gitu bahasanya. Tapi isinya itu. Jadi memang bukan kalau di sortus itu jatuhnya nanti ketika pasien pulang tuh memang bawa kresek besar, tapi memang isinya tuh tanaman apa sih namanya tanaman-tanaman kering obat yang bisa digunakan. Nanti sampai di rumah baru mereka nanti akan merebus. Jadi pengobatan pakai tradisional sekarang yang masih digunakan sekarang itu adalah sistemnya rebusan. Jadi mereka akan merebus
Kemudian nanti merebusnya, misalnya airnya segini, direbus selama segini menit, nanti digunakan selama 3 hari. 3 kali selama 3 kali berturut-turut pagi, siang, sore gitu. Pengobatannya masih seperti tradisional, walaupun memang sekarang lagi dikembangkan untuk ramuan-ramuan itu dibuat menjadi kapsul. Tapi masih dalam proses pengembangan. Tetap utamanya mereka buatnya dalam bentuk tanaman-tanaman kering, gitu ya, tanaman-tanaman kering. Kemudian tanaman kering itu atau yang dikenalnya simplicia simplicia tersebut yang sudah terstandar intinya. Jadi simplicia simplicia yang dipakai sebagai obat atau sebagai ramuan itu harus distandarisasi. Jadi bukan yang sembarangan. Sudah dilihat oh aman nih tanamannya dari simplicianya udah memang aman. Ketika simplicianya sudah aman baru dikasihkan terapi biar biar memastikan lagi lebih lebih amanannya. Kemudian nanti si tanaman kering itu atau simplicia itu nanti baru direbus gitu. Jadi satu kantong untuk 1 hari gitu. Tapi tetap mereka masih sebagai bentuk salah satu cara untuk melakukan penelitian bagaimana dengan monitoring. Jadi dimonitoring apakah ramuan ini efektif atau tidak. Gitu ya. Oke. Ada yang mau bertanya untuk latar belakang dari saintifikasi jamu? Atau sudah cukup? Oke. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri kuliah hari ini. Nanti minggu depan coba hubungi dulu. Kalau bukan Pak Fajar sama Pak Hadi, kalau memang Pak Fajar sama Pak Hadi tidak bisa masuk lagi, baru saya masuk. Kemudian eh, kayak gitu dulu ya. Nanti intinya kalau memang Pak Fajar sama Pak Hadi nggak bisa masuk, baru saya masuk. Skema penilaian sudah disampaikan kemarin. Penilaiannya gimana-gimana, berapa persen efektif, berapa persen tugas sudah disampaikan nggak dari beliau sebelumnya? Nggak ada, nggak disampaikan. Belum, Ibu, belum ada disampaikan. Belum ada disampaikan. Coba nanti saya konfirmasi dulu ya. Kami diskusi dulu pakai skema yang mana. Nanti skema itu akan menentukan tugas penugasan yang akan kami berikan buat kalian. Itu ya. Oke. Dari saya itu dulu. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.